wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Amiati Putri sebagai moderator. Saya Yeza Agnesia sebagai pemateri. Saya Nurul Rahma sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang relasi antara sains dan agama. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Yeza. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, scientia, yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Dari kata ini terbentuk kata sciency. Sains dalam pengertian sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam sehingga rahasia yang dikandung dapat diungkap dan dipahami. Jadi, ilmu pengetahuan sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal. Pengertian agama. Dalam bahasa Arab, agama adalah ad-din. Al-Quran menggunakan kata din untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Secara bahasa, ad-din artinya taat, tunduk, dan berserah diri. Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti atau ditaati, baik berupa keyakinan, aturan, ibadah yang semacamnya, benar ataupun salah. Sejarah hubungan sains dan agama. Hubungan sains dan agama dari abad ke abad mengalami pasang surut. Ada masa saat Islam dan sains terhubung secara harmonis, adapun konflik yang terjadi dalam hubungan Islam dan sains. Contoh hubungan agama dan sains yang berlangsung harmonis pada masa kejayaan peradaban Islam. Istilah sains dalam Islam sebenarnya berbeda dengan sains. Dalam pengertian barat modern saat ini, jika sains di barat saat ini dipahami sebagai satu-satunya ilmu dan agama di sisi lain sebagai keyakinan, maka dalam Islam ilmu bukan hanya sains dalam pengertian barat modern, sebab agama juga merupakan ilmu. Artinya, dalam Islam disiplin ilmu agama merupakan sains. Permasalahan dalam wilayah sains dan agama. Permasalahan sains yang pertama, berbagai kritik mendasar terhadap dunia ilmu, terutama dari sudut filsafat ilmu. Telah kian tegas memperhatikan bahwa ilmu sesungguhnya mengandung persoalan-persoalan serius, baik pada tingkat asumsi-asumsi dasar, metodologis maupun implikasi epistemologis maupun ontologis. Kedua, permasalahan dalam agama. Di sisi lain, kehidupan beragama pun mengalami banyak persoalan. Relasi sains dan agama. Sains dan agama bukan merupakan isu baru dan bahkan banyak pemikir yang yakin bahwa agama tidak akan pernah dapat didamaikan dengan sains. Agama dan sains adalah dua hal yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama adalah remusat, tempat tinggal manusia di mana manusia dapat menemukan makna dan inti dari kehidupan. Sedangkan sains adalah sesuatu yang dapat mengurai dan menjelaskan keunikan dari alam semesta. Sekalipun antara keduanya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tidak berarti hubungan keduanya berjalan harmonis tanpa masalah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulida. Model-model relasi dan agama dan sains. Problem utama dan problem dalam kehidupan manusia adalah tentang realitas kehidupan ini, yaitu realitas yang dipahami sebagai sebuah kebenaran yang dapat dipegang teguh dan secara fungsional dapat memberikan panduan bagi arah perkembangan kehidupan. Analisis filosofis. Agama dan sains dalam bahasa ini akan didekati dari perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologi adalah cabang filsafat yang membahas ada hakikat sesuatu. Ontologi sendiri diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang yang ada yang tak terikat oleh perwujudan tertentu, yang bersifat universal dan menampilkan pemikiran semesta. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan ilmiah. Pandangan berbaur tentang hubungan sains dan agama. 1. Tipe konflik. Tipologi konflik ini melibatkan antara materialisme ilmiah dan literalisme biblikal. Menurut berbaur,
Pandangan konflik mengemuka pada abad ke-19 melalui dua buku berpengaruh. 2. Tipe independensi. 1. Cara yang diupayakan berbahan untuk menghindari konflik antara sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam dua kawasan berbeda. Tipe dialog memotret hubungan yang lebih konstruktif antara sains dan agama daripada pandangan konflik dan independensi. Tipe integrasi menyerukan perumuran ulang gagasan-gagasan teologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan pendukung dialog. Refleksi tentang hubungan sains dan agama bagi umat Islam. Syekh Tantawi Jauhari, tokoh munfasir ilmi, membuat perumpamaan bahwa umat Islam dengan umat lain bagikan suatu rombongan musafir yang akan melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan. Maka sebagian dari rombongan itu naik kuda, bigal, keledai, dan kuda. Sedangkan sebagiannya yang lain menumpang kereta api, mobil, dan pesawat terbang. Maka sudah barang tentu rombongan yang hanya naik unta tersebut datangnya akan lambat, sedangkan rombongan yang menumpang kereta api dan bahkan pesawat jauh lebih dahulu datangnya. Kelompok pertama tidak mau menumpang pesawat dengan dalih tidak mau meninggalkan tradisi orang-orang tua mereka. Sedangkan kelompok yang kedua beralasan bahwa kita harus mempergunakan akal pikiran, memiliki yang